menjalani kehidupan sesuai dengan firman-Mu dan memuliakan Tuhan. Bapa, jamah urapi kami saat ini, kami mau mendengar firman Tuhan. Biar firman ini senantiasa hidup dalam hidup kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudari. Selamat pagi, silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya. Gak kerasa sudah bulan kelima. Ingat pesan dari pemimpin rohani kita, penuaian jiwa harus kita lakukan, targetnya sampai tahun yang pertama 2033, bahkan seterusnya sampai kita berpulang ya ke rumah Bapa. Itu tugas mulia ya, tapi karena pemimpin rohani kita ingatkan bahwa target utama tahun 2033. Ayo Bapak, Ibu, saudara, saudari, selagi ada kesempatan kita membawa kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, bahkan memenangkan jiwa-jiwa ya Bapak Ibu, karena Tuhan kita itu melebihi dari segalanya. Dia adalah sumber kehidupan kita. Kita bersyukur bisa sekolah, bisa mengenyam pendidikan. Kita bersyukur bisa ikut kursus-kursus sehingga menambah apa? Keterampilan, ilmu pengetahuan, bahkan secara jenjang ilmu pengetahuan yang paling tinggi itu sampai apa? Profesor ya. Ada S1, S2, S3, profesor, D1, D2 sampai D4 gitu ya. Itu di dunia pendidikan, di dunia keterampilan. Ya tentu kita, Bapak Ibu pernah mungkin ikut kursus ya, keterampilan, semua luar biasa. Bekerja, berbisnis, pengalaman luar biasa. Tapi itu belum cukup tanpa menyertai hikmat daripada Tuhan. Karena apa? Karena di waktu kita, walaupun punya pengalaman, punya latar belakang pendidikan tinggi, tapi begitu di luar kemampuan kita, dan itu bisa kita lalui karena siapa? Itulah karena campur tangan Tuhan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam hidup kita selalu kita minta tuntunan. Jangan berdasarkan diri sendiri, karena kita ini terbatas. Betul, mungkin banyak hal sudah kita lalui, termasuk saya ya. Bahkan saya bekerja 32 tahun di perusahaan internasional, multinasional, bahkan sampai pensiun, bahkan sekarang masih bekerja. Tapi ada hal-hal yang di luar batas kemampuan saya bisa saya lalui. Kenapa? Karena itu campur tangan daripada hikmat Tuhan.
yang menyertai kita. Karena kalau kita mengandalkan diri sendiri, tidak akan mampu. Ada batasnya. Dan Tuhan bilang rancangan Tuhan bukan rancangan kita, jauh melebihi. Ya, oleh karena itu pada pagi hari ini tema kita adalah bagaimana kita bisa memahami rancangan Tuhan. Bisa kita pahami rancangan Tuhan? Bisa. Bisa. Ya kita dalami ya. Bisa. Karena Tuhan sendiri berkeinginan. Ya, dia berkeinginan. Silakan PowerPoint-nya. Karena dia sendiri berkeinginan di dalam ya Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini, Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada dia, pada Tuhan mengenai siapa? Mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan itu damai sejahtera. Siapa yang mau damai sejahtera? Kita semua ya, Bapak Ibu. Ya, rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Konotasi luas kecelakaan bukan hanya kecelakaan, misalkan Bapak Ibu kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kena sakit atau jatuh, terluka, bukan hanya itu. Bagi kita anak Tuhan, kecelakaan itu kalau kita tidak mengalami berkat dalam hidup kita, itu kecelakaan. Jadi konotasinya luas, Bapak, ya. Jadi kalau kita belum pernah mengalami berkat atau tidak maksimal, ayo cari sesuatu, Bapak. Ini ada sesuatu nih dalam hidup kita. Jadi Tuhan bilang bukan rancangan kecelakaan. Tuhan mau kita selalu mendapat berkatnya. Itu maksud Tuhan. Jadi kalau kita belum merasakan berkat atau seolah Tuhan jauh, itu kecelakaan dalam hidup kita. Itu maksud Tuhan. Dan Tuhan mau apa? Dia memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi dalam Tuhan pasti ada pengharapan. Itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan selanjutnya juga mau katakan ya di Amsal pasal 3 ayat 5. Oleh karena itu kalau kita mau mengalami damai sejahtera, kalau kita mau mengenyam berkat Tuhan, percayalah kepadanya dengan segenap hati kita. Percaya dengan segenap hati kita. Makanya ada 2 perintah agung Tuhan ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, akal, budimu, dayamu. Yang kedua, kasihilah sesama seperti mengasihi diri. Nah, kalau kita mau mengalami damai sejahtera, bukan rancangan tadi ya, kita mengalami berkat, kita harus percaya dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jangan hanya bersandar pada pengalaman dan ilmu pengetahuan. Karena Tuhan bilang apa? Akuilah Tuhan dalam segala lakum, dalam setiap aspek hidup yang kita jalani. Akui Dia, bahwa Dialah yang memberikan tuntunan itu, terutama di luar apa yang kita tidak bisa kendalikan. Pernah Bapak Ibu mengalami itu? Pasti pernah punya pengalaman. Loh, kok saya bisa lalui ya? Kalau menurut perkiraan saya nggak bisa, kok bisa? Nah itu kuasa supranatural. Atau bahkan hal yang tidak ada di dalam rancangan pikiran kita, bisa terjadi untuk kebaikan kita. Itu supranatural. Sehingga kalau kita percaya sungguh, kita akui Tuhan dalam aspek hidup, maka kata Tuhan apa? Tuhan akan meluruskan jalan. Tuhan akan terus tuntun hidup kita sampai mencapai garis akhir nanti, Bapak Ibu. Sampai nanti berjumpa di sorga. Ya, karena Tuhan melampaui segala akal kita. Bahkan Tuhan bilang, Dia tidak lalai. Dia tidak lalai. Ya, klik selanjutnya. Dia tidak lalai menepati janjinya, kata Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati
janjinya. Pada waktunya dia pasti tolong, dia pasti turun tangan. Kadang-kadang kita yang menganggapnya seperti itu, ya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Terutama kalau lagi susah ya Bapak Ibu. Waduh, pergumulan berat kok terus belum, seolah-olah belum ada jalan keluar. Itu bukan karena Tuhan, bukan karena kita. Karena kita menganggap, nah itu kan di sini dikatakan, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Sebenarnya Tuhan nggak lalai, tetapi ia sabar terhadap kami. Tuhan sabar Bapak Ibu. Yes. Dia menunggu kita bertobat. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik. Berbalik dari apa? Dari hidup di dalam dosa. Ayo tinggalkan dan bertobat. Nah itu bagian Tuhan dahsyat luar biasa. Yes. Melebihi ilmu pengetahuan. Saya kira Bapak Ibu pernah belajar fisika di sini ya. Ada hukum gravitasi. Dalam firman Tuhan 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7. Kalau tadi di ibadah 1 saya cuma terbersit gitu ya, teringat. Di ibadah 2 saya tadi lihat, iya benar. 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7. Ada sekelompok orang Israel bilang, aduh ini tempat pelayanan kita udah sempit kan? Harus kita perluas, bikin satu rumah, ya rumah doa lah maksudnya gitu ya. Jadi harus menebang pohon di tepi sungai Yordan. Lalu orang-orang itu mengajak Nabi Elisa. Nabi Elisa, ayo. Karena diajak, dia katakan, iya, aku ikut. Tapi waktu menebang pohon, salah seorang, mata kapaknya itu terpental, nyemplung, tenggelam ke sungai Yordan. Dan dia berteriak ke Nabi Elisa, Nabi-nabi tolong, karena ini boleh meminjam. Bilang kiri kanan, nggak ada koneksi gitu. Apalagi boleh pinjam. Nah, yang namanya kerohanian harus tumbuh sendiri-sendiri. Ya, saya nggak ada koneksi sama Bu Feni. Putra saya nggak ada koneksi dengan saya. Ini kan ada putra saya nih. Jadi masing-masing di dalam Tuhan. Nah dia bilang boleh minjam lagi nih barangnya, tenggelam. Nah lalu Nabi Elisa di mana jatuhnya? Lalu dia ambil sebatang ranting pohon, dia lempar ke tempat jatuh mata kapak dari mana Bapak? Terbuat dari apa? Dari besi, pasti tenggelam ya. Tapi begitu Nabi Elisa lempar itu dahan kayu, timbul kapak itu. Coba, secara ilmu pengetahuan nggak mungkin ya. Siapa lagi kalau bukan kuasa Tuhan? Demikian juga dalam hidup kita Bapak Ibu. Makanya kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa di luar kemampuan kita, di luar ilmu pengetahuan yang kita peroleh, masih ada kuasa yang bisa melakukan itu. Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Dan Tuhan tahu keterbatasan kita, nggak akan mampu kalau kita sendiri. Makanya kasih karunia Tuhan, Dia tempatkan rohnya dengan roh kita. Nah itu Bapak Ibu. Jadi bisa kita memahami rancangan Tuhan? Bisa. Kok kayaknya ragu-ragu sih Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu. Saya kalau nggak diberi hikmat, mana bisa saya khotbah seperti ini? Nggak bisa Bapak Ibu. Saya tidak akan mampu berkhotbah. Karena khotbah itu kan menjiwai, menghidupi Bapak Ibu. Keterkaitan antara satu ayat. Seperti tadi aja di konteks ini. Itu nggak ada di bahan khotbah saya yang 2 Raja-Raja 6 itu nggak ada. Tapi tiba-tiba Roh Kudus kasih hikmat. Berkaitan. Ya. Untuk apa? Menyatakan kebesaran kemuliaan Tuhan. Makanya jangan coba-coba Bapak Ibu. Ya, kalau saya punya prinsip hamba Tuhan di mimbar itu hanya kemuliaan Tuhan yang harus disampaikan. Nggak boleh. Ya, mimbar itu dijadikan untuk ya katakan hal-hal di luar itu. No.
Karena apa yang saya sampaikan itulah yang saya hidupi. Hidup itu adalah harus dibagikan. Nah, oleh karena itu kita kembali ke sini Bapak Ibu. Tuhan pasti menepati janjinya. Dia tidak lalai. Tergantung apa? Tergantung kita. Kita sabar menantikan seperti itu. Lihat bangsa Israel dibawa Tuhan 40 tahun di padang gurun. Supaya apa? Diuji sama Tuhan. Betul nggak bangsa ini setia? Betul nggak bangsa ini taat? Saya pernah bagikan kan di sini. Kali itu kalau lurus saja 1 bulan sampai di tanah Kanaan. 30 hari. Tapi Tuhan bawa muter ke bawah, naik lagi ke atas sampai 40 tahun. Karena Tuhan tahu ya, bangsa ini harus perlu diuji. Termasuk Anda dan saya perlu diuji. Bilang kiri kanannya perlu diuji. Kalau nggak diuji, bisa nanti Tuhan bilang kita ini anak gampangan. No, kita bukan anak gampangan. Ya, okay. Itu Tuhan kita. Dia berjanji seperti itu, pasti digenapi. Memberikan damai sejahtera, karena kehidupan kita diluruskan oleh firman-Nya, oleh pribadinya, oleh rohnya. Itu bagian Tuhan. Bilang kiri kanan sekali, jangan lupa bagian kita. Ada bagian kita supaya kita apa? Bisa memahami rancangan Tuhan ini. Yang pertama apa bagian kita? Ya, yang pertama kita harus bertanya dan meminta kepada Tuhan. Bertanya dan meminta kepada Tuhan. Momen apa waktu kita bertanya dan meminta kepada Tuhan? Waktu berdoa. Ayo Bapak Ibu, bagian kita harus sering-sering berdoa. Jangan lagi susah aja berdoa. Begitu diberkati, jarang berdoa. No. Baik itu lagi pergumulan, baik itu diberkati, tetap berdoa. Nah, waktu berdoa kita pasti ya, kok Tuhan kenapa? Saya alami ini. Bagaimana jalan keluarnya? Lalu kita minta. Saya imani Tuhan segalanya. Tuhan tolong beri jalan keluar dengan tuntunan hikmat Tuhan. Itu kan kita bertanya dan meminta. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Ya karena apa? Karena kemampuan daya pikir kita ini terbatas. Sehingga untuk memahami rancangan Tuhan diperlukan kerendahan hati kita untuk meminta dan bertanya. Karena di Yakobus 1 ayat 5 firman Tuhan, tetapi apabila di antara kita, di antara kamu, saya ganti dengan kita ya, karena kita semua ya. Kalau di antara kita ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan, kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang. Tuhan tidak pilih-pilih, miskin, kaya, pendidikan rendah, pendidikan tinggi, Dia tidak bedakan. Semua yang memohon kepadanya dengan luar sungguh-sungguh setia, Dia berikan untuk semua orang dengan apa? Murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Kalau orang suka bangkit-bangkit, kalau Tuhan enggak, maka hal itu akan diberikan kepada kita. Kalau kita bertanya meminta dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti beri. Karena dikatakan di sini, Dia ya kepada yang memintanya Dia memberikan kepada semua, nggak ada perbedaan. Yang penting Tuhan melihat hati kita waktu kita meminta, bertanya kepada Tuhan. Dia pasti beri. Berarti Tuhan sayang kita Bapak Ibu. Ya, Dia sangat mengasihi kita. Sebelum kita masih berdosa saja, Tuhan sudah berkorban untuk kita. Apalagi sekarang Bapak Ibu yang sudah ya setia, rajin, berjemaat, mencoba terus berjuang untuk menghidupi firman Tuhan. Pasti nggak Tuhan tolong? Pasti. Pasti. Jadi yang pertama apa? Supaya kita mengerti rancangan Tuhan, memahami, bertanya dan meminta. Berikutnya,
harus peka akan petunjuknya. Iya dong, waktu kita minta dikasih tak? Nah, waktu dikasih Tuhan harus peka dong kita. Ini apa nih tujuan Tuhan berikan ini? Ini apa tujuan Tuhan memberkati saya? Ini apa tujuan Tuhan mengizinkan pergumulan saya? Kan gitu Bapak Ibu. Harus peka. Supaya kita peka harus melakukan apa? Saat teduh. Bapak Ibu, saya anjurkan, ayo lakukan saat teduh. Karena kalau saat teduhnya bolong-bolong, ya kepekaan kita juga akan, petunjuknya juga ya nggak sempurna, nggak tajam. Masih ingat 4M? Membaca, merenungkan, melakukan, menyaksikan firman Tuhan. Karena dengan terus itu kita lakukan, maka kepekaan itu akan semakin muncul. Iya Bapak Ibu. Bapak Ibu punya pengalaman mungkin ya. Kalau terus rutin Bapak Ibu baca ini. Misalnya di kitab Petrus gitu ya. Tiba-tiba Roh Kudus tunjukkan kaitannya dengan kitab di Korintus. Bisa. Kayak saya aja tuh tadi. Tiba-tiba dikaitkan dengan 2 Raja-Raja 6. Ya. Seperti itu. Nah oleh karena itu mari Bapak Ibu. Kenapa? Di Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum. Hukum Tuhan apa? Firman Tuhan. Harus kita teliti. Baca, pelan, renungkan. Itu kan teliti tuh. Meneliti. Yaitu hukum yang memerdekakan orang. Firman Tuhan bisa memerdekakan kita? Bisa. Memerdekakan dari apa? Dari dosa. Keterikatan dosa itu kan melekatkan kita jadi budak dosa ya. Tuhan gak mau, Tuhan merdekakan. Dan selain meneliti firman, bertekun di dalam. Artinya pelaku firman, bertekun untuk melakukannya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi apa? Sungguh-sungguh melakukannya. Jadi firman Tuhan selain dibaca, direnungkan, dilakukan. Kalau itu kita perbuat terus, maka Tuhan bilang apa? Ia akan berbahagia ya oleh perbuatan. Bapak Ibu, saudara-saudari mau bahagia? Yes, pasti mau bahagia, mau damai sejahtera. Karena rancangan Tuhan adalah bukan rancangan kecelakaan, tapi berkat Tuhan menyertai kita. Yes, Bapak Ibu. Jadi harus kita lakukan 4M untuk semakin peka. Kita bisa memahami rancangan Tuhan kalau kita meminta kepadanya. Ya, yaitu berdoa, lalu kita minta kepekaan, dan berikutnya setelah kita peka harus jadi murid, pengikut dan murid. Yes, harus dimuridkan loh. Makanya kenapa di kita ada kom 100, 200, 300, ada diklat kul, ya, karena itu untuk jadi murid, enggak hanya Bapak Ibu, ya, ayo dalami Bapak Ibu terus, ya. Pengikut sejati dan siap dimuridkan, membina keintiman dengan hadirat Tuhan, agar apa? Diungkapkan rancangan Tuhan itu, diungkapkan. Padahal kan firman Tuhan, waduh, sudah ribuan tahun ya Bapak Ibu. Dalam Kolose 1 ayat 25, 26 dan 27 firman Tuhan kita lihat ya. Ini supaya lebih jelas. Dalam Kolose 1 ayat 25, Rasul Paulus katakan di jemaat di Kolose, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya. Jadi tugas kita menyampaikan Bapak Ibu, apa yang kita dapat dari Tuhan itu kita bagikan di dalam melalui pola hidup kita, kan gitu ya Bapak Ibu. Yaitu perhatikan nih Bapak Ibu, rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turun ke turunan. Bayangkan. Jadi
tanpa campur tangan Roh Kudus, nggak mungkin kita bisa singkapkan. Kita bisa mengerti gitu, apa sih ini maksud firman Tuhan? Nggak mungkin, karena ini rahasia tersembunyi. Tanpa hikmat dari Roh Tuhan kita nggak akan bisa. Tapi karena Roh Tuhan ada di dalam roh kita, maka di ayat berikutnya Bapak Ibu, ya, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi bisa kita memahami rancangan Tuhan? Bisa. Syaratnya apa? Hidup kudus. Hidup kudus. Dengan kita jaga kekudusan dengan apa? Yaitu rajin berdoa. Kita akan peka akan panggilan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kita masuk menjadi murid, pengikut Kristus. Itu Bapak. Sehingga kita bisa menangkap, karena apa? Disingkapkan, ya, dinyatakan. Di ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan. Jelas, udah disingkapkan, diberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Jelas ya Bapak Ibu, pasti disingkapkan. Karena rohnya ada dengan roh kita. Kalau kita hidup kudus, hidup benar, maka kita pasti memahami rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jelas tuh Bapak Ibu. Jadi bisa. Jangan ragu Bapak Ibu. Syaratnya itu bagian kita lakukan tadi. Ya. Kita meminta, mohon, minta kepekaan, jadi pengikut. Oh sudah jadi pengikutnya, lalu diam. Cukuplah saya beribadah di gereja, ikut kul. Belum cukup Bapak Ibu. Harus siap diutus. Siap apa? Diutus. Artinya siap diutus. Bapak Ibu melihat di sekeliling kita, di keluarga kita, kira-kira siapa yang supaya mereka berubah kehidupan menjadi hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Itu tugas kita. Mulai saja dari keluarga besar, komunitas, ya. Harus kita lakukan Bapak Ibu. Karena Tuhan mau. Di Yesaya 6 ayat 6-8, waktu Yesaya memulai pelayanannya, ya, Tuhan ambil bara api, lalu dia masukkan ke mulut Yesaya. Kalau Bapak Ibu baca di Yesaya 6, dan Tuhan katakan, segala kenajisan dosamu sudah dihapus, sehingga siapa yang mau aku utus, kata Tuhan. Dan Yesaya bilang, ini aku, utuslah aku. Ini Hendrawan, utuslah Pak Yunis, gitu. Enak aja dari Tuhan. Enggak ya? Ini aku Hendrawan, utuslah Hendrawan. Harus gitu Bapak ya. Karena Tuhan maunya seperti itu Bapak. Jadi enggak ada. Tuhan mau ayo secara pribadi kita seperti itu. Kita pulihkan pribadi kita. Kita pulihkan orang-orang di sekitar kita. Itu maunya Tuhan. Kenapa Tuhan sampai bara api dimasukkan ke mulut Yesaya? Karena yang namanya menjangkau jiwa-jiwa, jaga perkataan kita. Jaga lidah kita. Saya mau menjangkau Pak Yunis nih. Wah nih Pak. Mohon maaf Pak Yunis. Misal ya, saya lihat Pak Yunis saya harus bawa supaya dia hidup lebih benar. Tapi perkataan saya nggak bisa diterima sama beliau. Bisa nggak kira-kira? Nggak akan bisa. Jadi sebagai penginjil, sebagai penuai jiwa-jiwa, ingat, jaga perkataan. Beruyang. Hati-hati ya Bapak Ibu. Oleh karena itu mari setiap kita renungkan betul sebelum kita berkata-kata. Makanya firman Tuhan bilang apa? Lebih cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Itu maksud Tuhan apa? Kalau kita itu dicerna dulu,
dipikirkan dulu, ini pantas enggak saya utarakan, ini kira-kira kalau saya ucapkan gini bagaimana dampaknya, gitu loh Bapak Ibu. Amin. Yes. Karena sebagai utusan Tuhan harus begitu. Tuhan telah memutuskan melalui ucapan perkataan hati kita jadi penginjil. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya apa? Kita bisa memahami maksud Tuhan dalam hidup kita karena Tuhan dia tidak lalai akan janjinya, ya, dia akan meluruskan jalan kita. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Itu bagian Tuhan. Bagian kita apa? Kita meminta hikmat daripada Tuhan melalui doa kita, sehingga kita minta kepekaan dari Roh Kudus, masuk jadi murid Tuhan, bertumbuh artinya kedewasaan rohani kita, lalu kita siap untuk diutus. Puji Tuhan. Siap Bapak Ibu diutus? Ayo jangkau jiwa-jiwa, dimulai dari kita pribadi-pribadi. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan perjamuan kudus Tuhan. Pastikan Bapak Ibu sudah memperolehnya. Sebelum kita melakukannya, saya akan bacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 26 sampai dengan ayat 29. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Perkataan bahkan ada di dalam hati nurani kita, supaya apa? Supaya kita layak dengan iman percaya kita dalam perjamuan kudus ini, yaitu makan roti dan cawan Tuhan, sehingga berkat Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa sejenak untuk membereskan semuanya itu. Tuhan, ini kami, Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami selama sebulan ini yang telah kami perbuat. Layakan, kuduskan kami, dan tuntunan hikmat dari Roh Kudus sebagai penasehat, pengajar agung dalam hidup kami, untuk kami merubah, menghidupi sebagai manusia baru sesuai dengan panggilan-Mu dan menghidupi firman-Mu, mempatahkan setiap kuasa, intimidasi, penguasa, pemerintah, penghulu jahat roh jahat di udara dalam nama Tuhan Yesus. Ini kami sebagai anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang di atasnya ini roti kita pecah-pecahkan adalah tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus?
dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan, buat sujud dan Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya bagi Tuhanmu. Puji syukur hanya bagi Tuhanmu. Puji syukur hanya bagi Tuhanmu. Haleluya, haleluya, selama-lamanya. Dan kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk bagi puji Tuhan. Bapak Ibu ada yang berulang tahun di bulan Mei, ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi, dengan segala hormat